lingkungan. Ya. Nanti dari sekarang bisa melihat apa perbedaannya. Mas bisa bantu di sini nggak Mas? Kita tak ngomong di sana biar lebih lebih mudah. Nanti Anda ngikutin instruksi saya ya. Nah, di dalam weighted overlay, adik sekalian bisa melihat di dalam tabel ada di kolom kedua percent of influence itu adalah yang dinamakan sebagai bobot atau kontribusi variabel terhadap keputusan yang akan diambil. Kemudian di kolom keempat itu adalah objek-objek keruangan yang akan dipilih sebagai bagian dari analisis keputusan, ya, subjek-subjek keruangannya. Sedangkan kolom keempat adalah skornya. Ya. Jadi adik sekalian, kalau misalnya adik sekalian memiliki preferensi terhadap salah satu variabel, maka variabel yang lain itu bobotnya harus lebih kecil dibanding variabel yang menjadi preferensi. Contohnya misalnya di sini, misalnya faktor penggunaan lahan bobotnya lebih tinggi dibanding faktor yang lain. Nah, pas di angka 100 double klik Mas. Nah, double klik. Nah, kamu ganti dengan angka 40 misalnya. Nah, ada tulisan weighted overlay tabel disilang. Karena apa? Bobotnya masih kurang dari 100. Nah, kemudian apa Mas? Kemudian di angka 0 pelerengan ya. 0 pelerengan kamu kasih misalnya 15. Lagi, bawah lagi. Nggak usah di-enter, tarik ke bawah. Yang ini Mas, scroll yang tengah Mas. Yang tengah ini kan scroll. Ini ada. Enggak, ini kan ada kamu ini bukan ini. Yang ini, yang sini. Dari situ. Oh, nggak kelihatan ya. Sorry. Ini dari sini. Kemudian yang jenis tanah juga 15. Kemudian terus lagi terus ke bawah. Supaya kita dapat 100, geologi 15. Kemudian yang terakhir juga 15. Sampai jumlah 100. Nah, itu 15 sudah. Nah, 100 sudah oke, ya. Langkah kedua, jadi oke dulu. Scroll ke atas. Nah, pada scale value air tawar, klik yang nomor 1 diklik. Nah, itu ujungnya yang segitiga ke bawah, klik, geser ke bawah, terus pilih yang restrict. Restrict itu artinya air tawar tidak akan dihitung sebagai bagian dari analisis keputusan. Kemudian yang belukan itu kasih skor 4. Gedung restrict. Hutan 3. Kemudian kebun 5 tadi ya, kebun ya. Kebun 5, permukiman restrict, kemudian
rumput 4, sawah irigasi 1, pada hujan 2, kemudian tegalan 5 ya, 4, tegalan 4, kemudian tanah berbatu berapa tadi? Oh, tegalan 5 mas, tegalan 5, tanah berbatu 5. Nah, terus kelas lereng, geser ke kelas lereng. 40 kamu kasih skor 1, itu 1 benar, itu 5, kemudian itu 3, itu 4, yang ketiga, kemudian itu 2, yang terakhir 4. Geser lagi ke bawah. Nah, tadi yang batuan formasi kerek kali kertas itu skornya 1. Jadi salah sekarang ya. Regosol tadi berapa? Regosol 1, regosol sempat juga 1, latosol 2 ya. Latosol 2. Seluruh latosol 2, andosol 3 ya. Latosol lagi itu 2 juga. Ini 2 juga. Nah, yang lava gunung api Sumbing itu batuan tua, kamu kasih skor berapa tadi? 5. Kemudian gunung api itu juga 5 ya. Dapat kerucut itu 4. Dapat gunung api itu 5 lagi. Kali kita 1, formasi kerek 1. Penyataan berapa nyata berapa? Yang kasar tadi nggak apa-apa ya. Bingung saya. Gunung api ini 5 juga. Oke. Kemudian curah hujan. Itu 1, yang itu 4 ya tadi ya. 25, 3 itu 4 ya. 4 berapa tadi? Itu 5. Itu 3. Balik ya. Itu 3. Nah, yang ini 4 ya. 4. Yang atas 3. Yang atas 3. 3. Yang ini 2 ya. Ya. Oke. Nah, kemudian sudah jangan lagi. Sudah from 1 to 5 ini. Dari skalanya dari 1 5. Sini 5. Nah, itu kayaknya 1. Artinya skor terendah 1, skor tertinggi 5. Baru tekan oke. Sekarang cari di bagian atas hasil overlay-nya. Yang nempel di atas itu biasanya. Scroll ke atas. Nah, itu bukan. Nah, itu backtick, yang backtick. Nah, yang 00 itu ya pasti area permukiman. Coba kamu yang lain kamu acek ini. Kecuali nanti kita penggunaan lahan. Acek lagi, kemudian penggunaan lahan kamu centang yang SAP. Nah, itu. Kemudian kamu select yang perumahan. Ini open attribute tabel. Kemudian select dari itu sampingnya.
Nah itu klik keterangan sama dengan double klik dulu, keterangan double klik sama dengan dulu, terus get unique value, pilih yang permukiman, double klik, apply. Coba di close. Nah, ini kamu transparankan. Klik kanan display ini. Klik kanan properties. Display transparan kamu kasih 60. Nah, oke. Nah, itu toh skornya 0 toh. Artinya dia tidak menjadi bagian dari keputusan. Kalau yang tadi, ini skornya masih ada nilainya. Bahkan masuk kategori skor yang tinggi karena apa? Faktor daya dukung fisiknya memenuhi semua. Artinya dengan seperti ini maka permukiman baru itu silahkan dikembangkan pada area yang cocok di luar area-area permukiman. Itu kalau kita pakai built-in overlay berbasis cluster. Dan kelihatannya saya belum tahu ya, yang plugin terdiri dari Portugis masih belum ada fasilitas untuk membuat built-in overlay berbasis raster dengan model tabel seperti ini. Tidak tahu kalau sudah ada plugin yang dikembangkan. Nah, kemudian keuntungan Arvis tadi adalah kita bisa memanfaatkan model builder. Mas klik yang ada gambar diagramnya, Mas. Flowchart dulu. Di bawahnya tulisan editor, sampingnya tulisan editor. Samping kiri tulisan editor. Nah, itu lurusnya itu ke kanan. Terus kanan, terus, sampingnya. Nah, itu klik. Nah, coba kamu tarik ini. Ini SHP saya rasa apa yang ini. Mulai dari geologi kelerengan kamu taruh sini. Penggunaan lahan, curah hujan. Nah, kamu tekan tombol yang kotak warna biru dan hijau. Kemudian kita kan harus mengkonversi file ini menjadi raster. Kamu pilih yang conversion tadi di toolbar. Atas terus cari terus ke atas terus. Nah, polygon to raster kamu bilang ke kotak model builder. Polygon to raster. Itu klik tarik ke cancel. Kamu drag ke sampingnya curah hujan. Lagi ke sampingnya penggunaan lahan, lagi ke sampingnya kelerengan, lagi ke sampingnya jenis tanah, lagi ke sampingnya geologi. Ya. Nah, kemudian masing-masing kamu hubungkan dengan simbol di sampingnya panah warna hitam. Klik simbol samping warna. Nah, klik. Nah, hubungkan yang biru ke masing-masing polygon to rasternya. Bukan kebalik. Yang biru ke klik sampai masuk. Nah, klik input features. Lakukan yang sama untuk yang lain. Nah, sekarang kamu double klik polygon rasternya. Pakai panah dulu, kan tuh. Pakai panah itu kamu klik dulu. Kamu klik panah hitamnya, double klik di polygon raster yang ini, yang kuning.
double klik. Nah, curah hujan akan dikonversikan sebagai raster. Yang dikonversi adalah, nah, value-nya kamu klik. Keterangan. Terus tekan OK. Nah, lakukan yang sama untuk yang lain. Itu berarti keterangan. Pelajaran. Oke. Jenis tanah. Nah, sekarang kamu run. Nah, dia akan menghasilkan pesta raster untuk masing-masing data ini. Di simbolnya ini. Sudah ada outputnya. Terus ini kalau kamu klik kanan, add to display, dia akan muncul di sini. Nah, sekarang yang weighted overlay kamu tarik dari sini, ya sini, yang di turbo. Weighted overlay kamu tarik. Oke, taruh di sini, sini, paling kanan sendiri. Nah, hubungkan yang hijau-hijau ke weighted overlay semua. Baik. Semuanya. Ini enggak satu aja. Satu aja ini aja. Itu udah satu aja ini. Ini ke sana. Maksud saya yang hijau-hijau kamu tarik ke sini semua. Nah. Terus ke atas. Ya semua. Ya, kemudian kamu tekan tombol yang ini, jangan ragu. Tekan tombol yang hijau sama biru. Bukan. Kotak. Nah, ini untuk merapikan. Ini kayaknya belum beres ini. Warnanya masih biru, artinya warna hitam. Nah, setelah itu kamu tekan panah hitamnya. Nah, double klik sini. Yang ini. Weighted overlay. Double klik. Nah, tinggal kamu isi prosesnya sama seperti tadi. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan mendapatkan data sesuai dengan ininya, sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, bilnya belum. Bill value-nya harusnya dia kita cancel dulu. Ini double klik yang hijau itu. Klik kanan properties, layarnya kamu pilih. Layar. Oh, sini. Cancel dulu. Ini pas. Supaya yang ini, layar ini kamu hapus dulu. Terus yang hijau yang ini kamu displaykan. Nanti belum lihat tampilannya. Semua yang ada di table of content kamu remove dulu. Nah, coba salah satu kelayangan polygon raster kamu klik add to display. Katanya dia, harusnya dia membacanya sebagai coba klik lagi sini.
Yang weighted overlay kamu klik lagi. Coba klik value-nya, coba kamu. Klik value. Bisa value-nya. Ini ada kesalahan baca oleh si model builder. Tapi intinya adik sekalian juga bisa menggunakan model ini untuk meringkas gambaran dari proses analisis. Nah, ini yang disebut sebagai kerangka kerja analisis. Inputnya apa, prosesnya terjadi apa, output akhirnya seperti apa. Oke, makasih Mas. Ada pertanyaan? Silakan. Diagram bisa diekspor? Bisa. Dari model itu kan bisa nanti ada pilihan untuk coba Mas, tekan modelnya Mas. Menu model kamu tekan. Yang itu tabelnya kamu cancel dulu. Di model. Enggak ya, tulisan model bawah. Nah itu, klik. Nah kan bisa tuh ekspor. Tapi dia sebagai grafik. Kalau kalian pinter coding bisa sebagai kalau grafik sudah dicatatkan ke dokumen, ke MS Word atau ke PowerPoint. Oke, ada lagi silakan. Nah, yang kayak gini nanti akan diperdalam saat pertemuan dengan Pak Holi. Pak Holi nanti pertemuan pertamanya Pak Holi akan memperdalam tentang model builder dulu, baru masuk ke analisis berbasis cluster. Pertemuan kedua, pertama Pak Holi masih menggunakan vektor analisis. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi itu gambaran besar. Jadi sekarang akan mengikuti kuliah ini. Prosesnya akan seperti itu. Jadi mulai membuat data, memanfaatkan data hingga menerjemahkan data. Dan itu nanti embedded dengan kegiatan studi. Jadi semua yang dilakukan di SIG pasti harus bisa dimanfaatkan di studi. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya. Terima kasih dari sekalian atas waktunya. Minggu depan, kalau misalnya ruangan lab ini kosong, kita pakai ini. Daripada di ruang seminar, kalian kalau misalnya produksi data susah. Kemudian agenda minggu depan, adik sekalian harus menyiapkan data terkait dengan lokasi studio. Jadi 2 minggu depan kita harus bisa memproduksi data keuangan optimal mungkin sesuai dengan ketersediaan data yang bisa diperoleh. Ya. Mahasiswa yang